Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan untuk belajar, diberikan kesehatan, kekuatan sehingga belajar itu tetap semangat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk sebuah tema ya, al-mawdu' fadilatut tafakkuri. Tentang keutamaan berpikir atau keutamaan merenung ya. Jadi istilah dari berpikir yaitu merenung. Ya, silakan siapa mau baca sambil pelan-pelan kita perbaiki. Alwi. Ya, silakan Alwi. Ustaz. Silakan Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut tafakkuhi. I'lam annahu qad amara Allah Ta'ala bitafakkuhi wa tadabburi fi kitabihil azizi fi mawadi'i la tuhsa wa athna 'alal mufakkirin. Wa qala Allah Ta'ala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wa qad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna qauman tafakkaru fillahi azza wa jalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi. Wa huwiya fi sunnati wa huwiya fi sunnati. Tafakkur sa'atan khairum min ibadati sanah. Wa qala Hatim minal ibrati yazidul ilma. Wa man apa ini Ustaz? Wa minadz dzikri. Ya gitu Ustaz. Ya, wa minadz dzikri. Wa minadz dzikri yazidul hubba. Wa minat tafakkuri yazidul khauf. Ya. Wa qala Kita lihat dulu kosakatanya ya. Ya, Ustaz. Supaya teman-teman juga sambil melihat apa kosakata yang bisa ditambah, maksudnya yang hal yang baru dalam fadilatut tafakkur. Misalnya tafakur ini ya, apa maknanya? Jadi sebelum kita terjemahkan dalam bentuk paragraf, kita mau lihat dulu makna perkata dulu. Ada yang bisa langsung jawab saja ya. Tafakkur artinya Berpikir. ya. Nah, kemudian misalnya kata awalnya adalah i'lam.
Jadi i'lam annahu qad abarallahu ta'ala bitafakkuri wa tadabburi. Berarti ilam itu ketahuilah annahu silakan Alwi. Ya, Ustaz. Silakan diterjemahkan per kata dulu. I'lam ketahuilah. Ketahuilah Mm-mm. annahu bahwasannya qad amarallahu ta'ala Allah telah memerintahkan bitafakkur agar berpikir wa tadabbur dan mengambil pelajaran di kitabihil aziz di dalam kitabnya yang mulia fi mawadi'i di dalam tempat Fi mawadi'a atau fi mawadi? fi mawadi'a Karena dia jama ya. ya Jama apa dia? Jama taksir. jamaah taksir Jadi fi mawadi'a. Maksud fi mawadi'a itu maksudnya di berbagai ada maksudnya di berbagai tempat. di berbagai tempat Ya, la tuhsah tidak ada batasan gitu ya. ya. Tidak ada batasan, tidak dibatasi kan? Ya. Wa atna 'alal mufakkirin dan pujian bagi orang-orang yang berpikir. Ya, jadi mufakirin ini orang-orangnya ya. Wa asna ini kembali kepada Allah. Ya kan? Jadi dia memuji orang-orang yang berpikir. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran? Alladzina yazkurunallaha. Kenapa bukan yazkurunallahu di situ? Karena fa'ilnya bukan. Maf'ul. Iya, dia sebagai maf'ul. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dalam berdiri. Qu'udan itu duduk ya. Lalu wa ala junubihim, dan dalam kondisi mereka terbaring ya. Kemudian wa yatafakkaruna, dan mereka pikir. Apa mereka pikirkan? Fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan di langit, penciptaan di bumi. Ya, penciptaan langit dan samawat ini dia jamak atau mufrad? Jamak. Jamak ya. Dari kata sama. Apa doanya mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan segala sesuatu ini sia-sia ya. Batilan itu sia-sia. Dengan sia-sia. Ya. Makanya ada istilahnya batal. Batal itu ya. Misalnya kita sholat terus buang angin misalnya, jadi batal sholat. Kenapa? Karena sia-sia, disebabkan oleh
Batalnya sholat tadi. Kemudian waqad qala Ibnu Abbas ya. Jadi telah berkata, sungguh telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna qauman. Kenapa kauman? Tafakkaru fillah. Kenapa bukan kaumun di situ? Inna kauman. Azawajal. Kenapa Wajal tidak apa dibaca? qala Nabi SAW. Kenapa tidak dibaca kaumun, harus kauman di situ? Baik. Kauman. Kaum. Jamak. Ada bisa bantu jelaskan? Kauman. Fakafillah. Karena ada harfu, ada isim, ada harfu inna ya. Karena kaidahnya inna itu dia tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi fungsinya inna itu, setelah inna itu isim di depannya dia harus mansub. Makanya tidak boleh inna kaumun. Mansub. Dia harus inna kauman. Sama dengan innallaha, tidak boleh innallahu. Karena ada huruf inna. Ingat itu ya, kalau ada inna di depannya maka setelah inna itu dia harus mansub. Di antaranya tanda mansub adalah berfathah. Inna qauman tafakkaru fillah azza wa jalla. Sesungguhnya ada kaum memikirkan ya tentang Allah azza wa jalla, maka faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa faqala nabiyyu? Bukan faqala nabiyya atau faqala nabiyyi. Ada alif lam di apa ini? Jadi dia faqala nabiyyu, an-nabiyyu sebagai ada alif lam. Fa'il ya. Iya. Jadi fa'il marfu bi dhammi. Kemudian sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saya mau tanya dulu, apa bedanya sallallahu alaihi wasallam dengan sallallahu alaihi wasallim? Biasa orang baca wasallim. Biasa orang baca begini, Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ada juga begitu, ada juga wasallam. Biasa dapat begitu? Biasa, Ustaz. Nah, apa kira-kira bedanya itu wasallam dengan wasallim? Sering didengar-dengar di maulid. Jadi bedanya itu, kalau wasallama itu dia hanya sebagai fi'il madi. Jadi diterjemahkan dia begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya Nabi
Allah memberikan salawat kepadanya dan keselamatan. Begitu. Jadi dan Allah memberikan keselamatan dan Allah memberi keselamatan. Itu kalau wasallam. Tapi kalau ada orang baca biasanya Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wasallim di situ dia sebagai fi'il amar. Jadi ketika Allah memberikan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kata wasallim di situ ada perintah bagi orang yang mendengar, maknanya beri keselamatanlah kepada Nabi Muhammad. Jadi setiap perintah itu tidak selamanya perintah untuk mengerjakan, ya. Dalam ilmu balaghah, perintah itu bisa bermakna memohon, bukan perintah bermakna menyuruh. Misalnya kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina. Atina itu kan, atau Rabbi ghafirli, ampunilah kami. Rabbi ghafirli itu bukan berarti kita menyuruh Allah untuk mengampuni, walaupun di situ fi'il amar. Jadi perintah dalam Al-Quran bisa bermakna memohon, ya kan? Jadi kalau dalam mubalaghah seperti itu. Kemudian tafakkaru, apa kata Nabi? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Apa artinya itu? Ya Ustaz. Apa artinya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah? Berpikir fi halqillah wala tafakkur. Berpikir ciptaannya, ciptaan Allah, dan tidak berpikir akan zatnya atas. Ya, jadi tafakkaru di sini dia fil amar, ya. Berpikirlah tentang kebesaran ciptaan. Ya, apa yang diciptakan Allah. Dan jangan berpikir kalian tentang Allah. Jadi dalam hadis lain ada juga menggunakan fi dzatillah, ya. Kemudian waruya fi sunnah, diriwayatkannya ruwiyah. Diriwayatkan dalam apa? Dalam kitab sunnah. Jadi ada riwayat lain dikatakan bahwa tafakkur sa'atin khairu min ibadati sanatun. Ya. Jadi tafakkaru sa'atin khairu min ibadati sanatin. Jadi berpikir sesaat. Jadi saat itu artinya waktu, ya. Biasa kan kita bilang intazir sa'atan, kan, maksudnya tunggu sebentar. Ya, berpikir sesaat khairu min ibadati sanatin, lebih baik dari ibadah apa sanatin? Setahun. Tahun. Ya. Setahun. Ibadah setahun. Iya, jadi berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Ibadah setahun. Itu keutamaan orang berpikir, ya. Berarti bukan berarti Anda berpikir saja tidak ibadah lagi.
Karena orang kalau salah paham ya seperti itu teksnya. Jadi memahami sebuah makna tidak boleh hanya sekedar teks, tapi harus memaknai secara keseluruhan. Kemudian apalagi waqala Hatim. ya waqala hatimun. Apa dikatakan minal ibrati Yazid Ya. alim. Ilmu. Yazidul ilmu. yazidul Ilmu. Ilmu. ilma atau Ilmi. ilmu? Ilma. Ilmu. Yazid ilma. Sekarang kalau saya balik, misalnya saya Ilmu. mengatakan sebagai fa'ilnya adalah ilmu. Misalnya kan, jadi saya buat yazidul ilmu minal ibrati. Coba Anda terjemahkan. Yazidul ilmu minal ibrati. Berarti ilmu Menambahkan. Menambahkan. ilmu bertambah. Ya kan? Padanya. Ilmu bertambah dari minal ibrah, dari pelajaran. Itu kalau kita balik begitu. Nah, sekarang kalau kita balik lagi bukan menjadi ilmu tapi ilma misalnya. Berarti minal ibrah yazidul ilma misalnya kalau kita baca ilma di situ. Berarti dari pelajaran menambahkan ilmu begitu. Dari pelajaran bertambah ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya mana fa'ilnya di situ? Kalau ilma dijadikan maf'ul. Barok. Kan? Jadi di situ minal ibrati yazidul ilmu. Jadi dari pelajaran ilmu bertambah. Kemudian yang berikut wa minaz dzikri, nah sama juga statusnya nih. Wa minaz dzikri yazidul hubbu. Hubbu. Dari berzikir, ya kan? Dari zikir maka cinta itu bertambah. Dengan semakin banyak kita berzikir, maka cinta itu bertambah. Kemudian yang berikut wa minat tafakkuri, dan dari berpikir yazidu khaufi. Jadi dengan dari berpikir maka ketakutan itu bertambah. Baik, siapa lagi yang baca? Waqala Syafi'i. Tidak apa-apa salah, nanti saling perbaiki. Silakan. Dibaca dulu, nanti kalau salah sebut baru kita perbaiki. Ayo coba. Silakan.
Summa. Salatul Baqarah. Yang lain Waqaf. latihan baca. Saya Ustaz Siapa? Muhammad Aditya. Ya, coba Aditya. Wa qala Syafi'i rahmatullahi taala. Syafi'i atau Syafi'iyu? Syafi'i Ya? Syafi'i Ya, Syafi'iyu. Terus rahmatullahi taala. Rahma atau Rahima? Rahmatullahi Rahimahu ya. rahimahullahi taala. Rahimahullah. Taala Hu ya. rahimahullahu. Ya, Allah memberikan rahmat. Terus Astainu ala alal kalamu ada harfu jar ya, ala. alal kalami Ya, terus bisa mati bisum bisumti. Terus wa alal kalau menetapkan hukum apa namanya itu? Istilah dalam syariah. Istinbat ya. Mana Hilang. Gimana? Keluar Ustaz ini. Oh, keluar. Nggak ada Ustaz. Keluar Ustaz. Sudah. Belum. Oh, ada Ustaz. Sudah ya? ada. Ya. Kalau menetapkan hukum apa namanya itu dalam syariat? Masih ingat? Ma'rifat. Menetapkan hukum ini. Namanya istimbat ya. Oh, Jadi istinbat. Istinbat. Berarti wa'alal Istinbat. apa tuh? Bati. Ya, ti karena ada harfu jar. Terus Bil fakri. bil fikri. Bil fikri. Kemudian Summa ya, in samaroti. in atau inna? Summa in samaroti. Inna ya. Inna. Oh, inna. Samaroti. Ingat ada harfu inna. Samarotil fikri. Kalau ada inna berarti di Oh, depannya inna mansub. samaratu. Doma. Mansub berarti bil fathi. Ifat. Jadi inna Samarata. samratal fikri fikru. Fikri. Karena dia mudhafun ilaih ya, bersandar kepada samrata. Alif lam. Ya. Jadi Hiyal samratal fikri, terus Hiyal ilmu. Kemudian was tajal
Wastijlab. wastijlabu. Wastijlab. Kemudian Ma'rifat. wastijlabu ma'rifah Ma'rifat. ma'rifatin. Tu. Tin, dia masih Tin. mengikuti istijlab sebagai mudhafun ilaih ya. Kemudian lai Laisat. Laisati. laisat Hasil. laisat Ti. ha Laisat. Hasilat. Hasilat. tan. Hasilatan. Iya, jadi hasilatin itu sebagai kabarnya. Kabar dari laisat. Mana mubtadanya laisa? Dhamir hiya. Oh, yang depannya tadi itu ya. Iya. Kemudian wa idza Hasalah. ya, wa idza hasala tadi kan Adalah ilmi. wa idza hasalal Ilmu. kalau ada fiil berarti harus ada fa'ilnya kan? Fa'il. Begitu ya rumusnya. Kalau ada fiil berarti harus ada fa'il. Fa'il. Sementara fa'il itu dia harus marfu dengan doma, ya dia harus marfu. Marfu itu kan banyak ya kalau kita belajar nahu. Ada marfu dengan doma, ada marfu dengan alif. Ini dia marfu dengan doma. Maka wa idza hasalal ilmu. Ilmu. Kemudian fil Qalbi. fil qalbi. Lanjut. Tagyara. Ingat fiilnya dulu. Tagayyar. Tagayyara ya. Jadi fiil Tagayyara. tagayyara. Berarti dia fiil kan? Berarti di depannya ada Fa'il. fa'il. Berarti tagayyara Halu. halu. Nah, kalau ada halu kemudian di depannya alif lam berarti dia mudhafun ilaih. Jadi halul Qalbu. kalbi. Kalau dia mudhafun ilaih berarti dia kasrah. Jadi idza hasalal ilmu fil qalbi taghayyara halul qalbi. Lanjut. Kemudian wa idza kira suaranya wa idza tagayyara Halu. Qalbi. halul Qalbi. Qalbi. Kemudian tagayyarat a'mal jawari. a'malul jawari. Jawari. Kemudian Malu jawari. Fikri. Al fikri idzan huwal dulu kenapa bisa fikri? Kenapa ri? Kan harus ada penyebabnya. Ada fa'al. Itu faul ibtida ya, kan faul jawab. Tidak ada harfu jar kan, tidak ada huruf-huruf yang menjarkan, maka dia fal fik
Kemudian al fakru idza huwal Wal Mubda'a. mabda'u ya. Oh, mabda'u miftahu Au qiraatul kutub. au oh, Faisal. itu kan au tidak mungkin dua mati ketemu kan? Ini. awil. Nah, jadi dia harus Awil. yang ke pertama menjadi kasrah awil. Awil Mustahil. miftah miftahu Ta karena mengikuti dari ingat ya au itu dia harful atfin ya, mengikuti kata yang sebelumnya. Kalau ini mabda'u berarti di sini miftahu karena u berarti dia u juga ya. Kemudian lil Khairati. kenapa lil khairati? Masukkan huruf lam. Ya ada harfu jar lil khairati, kemudian Kullaha. Kulliha. kulliha. Lanjut. Annahu Li'annahu allazi allazi yankilu. Yunkilu. yunkilu minal minal makarih. minal maka Makarihi. ya Makarihi. minal makarihi Ilal mahabi. ya mahabi. Lanjut. Wa yahda. Wayahdi Wa yahdi istismari. ya ila istismari Maril. Ulumi. ulumi. Jadi dia jadi mudhafun ilaih lagi kan? Ya. Kemudian wa jadi wa sekarang jadi wa itu dia sebagai harfu atun lagi kan? Berarti ada yang dia ikuti. Yang mana dia ikuti? Yahdi. Dia mengikuti istismari. Ini yang dia ikuti. Karena di sini ri kasrah, maka di sini wanita ji. Jadi dia ji ini mengikuti ri istismari. Karena di sini ada harfu jar. Wanita jil Maaf. ini mudhaf, berarti ini mudhafun ilai. Ya. Nah, berarti Wa mi'arifi. ma'arif. Kalau dia mudhafun ilai, jadi rumusnya begini, mudhafun ilai itu dua isim ketemu. Ini isim, ini isim. Isim pertama dia tidak ada alif lam, isim kedua ada alif lam, maka dia kedudukannya sebagai mudhafun ilai. Ya ulang ya. Kalau dia dua isim ketemu, ini kan isim, ini isim. Nah, isim pertama tiada alif lamnya. Isim kedua ada alif lamnya, maka dia mudhafun ilai. Kalau dia dua-duanya ada alif lamnya, misalnya wanitaji, misalnya kan, wanita. Misalnya di situ wanitaji al-ma'ari,
al-ma'arifi. Dia bukan mudhafun ilaih, tapi dia menjadi sifat wal mausuf. Kenapa? Karena dua kata isim sama-sama menggunakan alif lam. Lam. Tapi Ustadz, kalau misalnya di situ yang pertama alif lam, saya ulang ya. Bagaimana kalau yang di sini Ya. ada alif lam? Sementara yang kedua isim tidak ada alif lamnya, maka dia bukan lagi sifat mausuf atau nas wal man'ut, tapi dia sudah berubah menjadi mubtada dan khabar. Jadi di situ nanti wanitaji, misalnya wanitaji ma'arifun. Jadi begitu dia. Isim yang pertama dia ma'rifah, isim yang kedua dia nakira. Kemudian wal fawa Fawaidah. Fawaid. wal fawa. Fawaidu. Ini ada wa, ingat ada wa. Wa mengikuti yang mana? Wa mengikuti Irbujer. Wal wafa. Wal fawaidi. ya wal fawaidi. Dia mengikuti ma'arif. Ma'arif, bukan ma'arif. Coba Ma'arif. kita lihat terjemahan dulu. Wa qala Syafi'i wa rahimallahu taala. Asy-Syafi'i telah berkata. Semoga Allah memberikan rahmatnya. Rahmat. Kemudian ista'inu. Apa mana ista'inu? Pernah dengar kata wasta'inu bis-shalah? Pernah. Dan Saling menolong. Is itu mananya minta kan? ya. Atau memohon. Maka di situ kalian Tolonglah. minta tolong alal kalami Kepada. atas sebuah perkataan, atas sebuah pembicaraan dengan cara apa? Diam. Ya, bisumti. Dengan Sumti. ya. Jadi kalau orang suka banyak Diam. bicara, cara mengobatinya itu dengan diam. Tameme. Kemudian apa lagi? Wa alal istimbati bil fikri. Tapi ketika mau mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan harus dengan cara Pikir. berpikir. Nah, itu bedanya ya. Jadi begini, ada sebuah buku saya baca dibilang bukan buku ya, ada seorang ulama mengatakan sebuah permasalahan tidak selamanya dijawab dengan perkataan. Saya ulang ya. Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, tidak selamanya dijawab dengan perkataan, tapi bisa dengan diam. Nah, gitu. Paham maksudnya? Tidak. Atau pernah mengalaminya? Saya kasih contoh. Misalnya lagi ribut sama pasangan ya. Ada persoalan ribut. Jadi tidak selamanya solusinya dengan menjawab. Cukup dengan diam. Jadi nanti dia jadi penasaran, kenapa saya ngomel terus, dia diam terus. Nah, padahal diam itu adalah solusi dari persoalan. Solusi. Gitu ya, itu salah satu ungkapan seorang ulama.
Kemudian summa inna Mina samrota. samratal fikri hiyal ilmu. Kemudian summa kemudian sesungguhnya apa samrata hasil. Kalau dalam bahasa Arab apa? Samarun, buah Buah. kan? Iya, Ustaz. Jadi hasil dari sesungguhnya hasilnya berpikir adalah Ilmu. ilmu. Jadi hasil dari berpikir adalah ilmu. Jadi kalau kita berpikir maka menghasilkan sebuah ilmu. Ilmu. Kemudian Solusi. wastijlabu ma'rifatin laisat hasilatan. Dan pemerolehan pengetahuan ya, pemerolehan pengetahuan laisat hasilatan. Yang tidak lewat hasilah. Jadi laisat hasilatan. Maksudnya hasilnya itu tidak diperoleh hasilnya. Jadi pengetahuan itu diperoleh sebelumnya belum didapat. Contoh begini. Misalnya Anda kan belajar qiraah ini. Nah, Anda belajar qiraah. Nah, ketika Anda baca qiraah, terus Anda dapat rumus inna samratal fikri. Kenapa samrata? Karena ada harfu inna. Itu disebut pengetahuan. Kenapa dikatakan pengetahuan? Karena sebelumnya Anda tidak tahu. Paham? Paham. Jadi diperoleh sebuah pengetahuan yang sebelumnya itu tidak diketahui. Itu namanya pengetahuan. Sudah paham ya? Sementara ilmu itu hasil dari berpikir. Jadi kalau ditanya apa bedanya ilmu dengan pengetahuan? Ilmu itu hasil dari berpikir. Iya, jadi ilmu itu hasil dari berpikir. Anda berpikir. Kalau pengetahuan, Anda tahu, sebelumnya Anda belum tahu. Contoh, misalnya, jadi contoh misalnya si ini dia seorang tokoh. Itu kan sebelum Anda memperoleh pengetahuan itu, sebelumnya Anda tidak tahu, oh dia seorang tokoh. Tapi Anda tidak berpikir pada saat itu. Paham ya? Oh iya. Sementara ilmu itu hasil usaha Anda untuk berpikir, menganalisis sehingga Anda membuat kesimpulan sendiri. Kalau pengetahuan Anda tidak perlu berpikir, Anda cukup dikasih tahu ini. Itu namanya pengetahuan. Kemudian wa idza hasalal ilmu wa idza hasalal ilmu fil qalbi. Dan apabila menghasilkan
ilmu ketika ilmu itu menghasilkan di dalam hati, ya, tagayyara halul qalbi. Kondisi hati berubah. Berubah. Ya. Jadi orang kalau sudah ada ilmu di dalam hatinya, maka kondisi hatinya itu bisa berubah. Oke, paham ya? Kalau ilmu itu sudah masuk di dalam hati kita ini, hasil dari kita berpikir, maka kondisi hati itu akan berubah. Makanya ilmu itu penting kalau ingin hati ini bisa berubah. Wa idza taghayyara halul qalbi, apabila kondisi hati itu berubah, ini sambungannya ya. Berarti yang merubah kondisi hati tadi itu ilmu. Kemudian yang berikut, apabila kondisi hati itu berubah, tagayyarat a'malul jawari, maka perbuatan jawari, perbuatan anggota tubuh itu juga akan berubah. Jadi al-jawari itu anggota tubuh ya. Jadi kalau hati itu sudah berubah, maka seluruh anggota tubuh ini perbuatannya juga akan mengikuti kondisi hati. Jadi intinya di ilmu dulu yang ditambahkan dalam diri kita, nanti hati itu bisa berubah juga. Kemudian apa lagi? Fal fikru idzan huwal mabda'u awil miftahul lil khairati kulliha. Jadi berpikir itu merupakan huwal mabda'u. Dia awal atau memulai. Ya, awal atau memulai. Awil miftah atau kunci lil khairat, kunci untuk kebaikan kuliah, kebaikan keseluruhan kebaikan. Jadi berpikir itu adalah sebagai awal dan kunci untuk kebaikan secara keseluruhan. Annahul ladzi ya yunkilu minal makarih ila mahabi. Karena sesungguhnya berpikir itu akan yunkilu, akan menggerakkan, akan memindahkan atau akan merubah minal makarih. Apa makarih? Makarih itu sesuatu yang dibenci, namanya makarih. Yakrahu makruh. Jadi makruh itu kalau secara bahasa artinya yang dibenci. Jadi minal makari, dari hal-hal yang dibenci. Jadi ilal mahabbi. Jadi
Sesungguhnya dengan berpikir itu akan mengubah dari kebencian kepada Menjadi cinta. kecintaan atau cintai. Kemudian wa yahdi ila istismari ulum dari wayahdi. Wayahdi itu kan memberikan apa? Petunjuk, arah dari hasil memberikan arah atau petunjuk. Istismar hasil apa? Hasil pengetahuan, hasil ilmu ya. Jadi menghasilkan ilmu. Wanitajil ma'arifi, dan pengetahuan yang dan menghasilkan pengetahuan dan bermanfaat. Itu fadilah tafakur. Sudah jelas ya? Jadi nanti tinggal dilatih-latih di rumah cara membacanya. Baiklah, saya minta kesepakatan dulu. Apakah bisa tiap malam kita kejar pertemuan? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Bisa ya? Kalau Anda bilang bisa, semua bisa, Ustaz. Supaya kita dalam 1 minggu selesai tatap muka untuk saya mengajar. Oh, ya, Ustaz.